Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat sejahtera. Baik, video kali ini Ibu akan menjelaskan kembali materi yang sudah kalian pelajari. Di sini banyak anak-anak yang dalam membuat perencanaan masih bingung dan masih belum mengerti. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulang dulu, membahas kembali materi yang sudah ada. Nah, materi kali ini adalah tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Konsepnya ya, kalian harus mengerti terlebih dahulu. Di sini di dalam konsepnya, materi ini ada yang pertama pengertian. Kalian harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan buah segar. Kemudian ada karakteristik daripada jenis-jenis dan karakteristik daripada buah-buahan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kandungan dan manfaat daripada buah-buahan. Yang keempat ada teknik pengolahan. Yang kelima ada tahapan pembuatan atau tahapan pengolahan. Nah, di dalam tahapan pengolahan ini itu nantinya ada perencanaan, pelaksanaan, yang di dalamnya juga ada keselamatan kerja, kemudian penyajian dan pengemasan, serta yang terakhir adanya evaluasi. Nah, konsep ini harus kalian hafalin ya, harus kalian mengerti ya, supaya kalian bisa nantinya bisa membuat perencanaan dan prakteknya lebih paham lagi, jelas ya. Nah, sekarang kita kaitkan perencanaan yang telah kalian buat waktu ini ya dengan materi yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini Ibu suruh kalian buat perencanaan. Perencanaannya apa saja sih? Nah, di dalamnya yaitu ada nama produk. Nah, kalian di sini sebelumnya kembali lagi ya, pengertian buah segar. Apa sih buah segar? Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung ya, seperti itu. Nah, berarti yang kita bahas nanti di sini dalam perencanaan itu yaitu seputar buah segar. Jadi tidak di luar itu. Jadi bahannya yang kalian gunakan adalah buah segar. Jelas ya. Kemudian di sini dalam perencanaan dalam perencanaan ya, apa saja sih yang ada di dalam tahapan-tahapan ya. Nah, Ibu jelaskan lagi di sini tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan pengolahan bahan pangan itu yang pertama perencanaan. Di dalam perencanaan yang harus kalian ketahui adalah mengidentifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Identifikasi kebutuhan maksudnya gimana, Bu? Identifikasi kebutuhan yaitu kira-kira hari ini kan cuacanya panas ya, pingin yang segar-segar nih, tapi juga menyehatkan. Nah, kita buat kalian punya ide bahwa saya mau buat minuman segar dan menyehatkan. Nah, itu termasuk identifikasi kebutuhan dan juga ide gagasan. Jadi di sini terciptalah perencanaan kalian. Contoh ini salah satu contoh yaitu membuat es alpukat. Ya, kira-kira es alpukat itu segar dan di alpukat itu menyehatkan karena di dalam kandungannya kan sudah pelajari ya. Nah, kemudian Ibu suruh kalian mengetahui jenis dan karakteristik dari bahan yang kalian gunakan. Nah, di sini kalian contohnya menggunakan alpukat. Ya, jenis karakteristik ada apa saja? Nah, di sini
sini sudah kalian pelajari jenis-jenis dan karakteristik. Nah, di dalam jenis-jenisnya itu ada 3 berdasarkan musim berbuahnya, kemudian berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, kemudian berdasarkan proses pematangannya. Nah, kira-kira alpukat ini masuk kemana? Ke jenis dan karakteristik yang mana? Buah musiman, buah sepanjang tahun, atau buah tropis atau subtropis, buah klimaterik atau non klimaterik. Nah, di sini tulis di sini ya, di dalam jawabannya itu. Di sini karena alpukat adalah termaksud buah sepanjang tahun dan termaksud buah tropis dan termaksud buah klimaterik ya. Kemudian manfaat dan kandungan daripada bahan yang digunakan. Nah, apa saja karena kita menggunakan alpukat, kandungannya apa saja sih? Nah, kalian sudah baca, kalian sudah melihat, pelajari juga apa sih kandungan dan manfaat daripada buah alpukat. Nah, kandungannya yaitu mengandung lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh. Lemak tak jenuh pada alpukat mengandung zat anti jamur dan antibakteri. Nah, kandungannya juga terdapat vitamin A dan vitamin E. Nah, di sini kalian tuliskan ya. Kemudian manfaatnya juga, untuk apa aja sih daripada buah tersebut manfaatnya. Nah, kalian tuliskan di sini. Kalau misalkan kalian menggunakan buahnya ada beberapa macam buah, silakan manfaat daripada buah tersebut boleh. Kalau memang banyak, silakan tulis banyak. Kalau sedikit ya sedikit. Nah, itu maksudnya Ibu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, lanjut, yaitu tentang teknik pengolahan. Teknik yang digunakan, misalkan di sini karena kalian menggunakan es alpukat, di sini menggunakan es alpukat contohnya, yaitu nggak perlu dimasak, nggak perlu menggunakan teknik panas basah maupun panas kering, tapi di sini menggunakan teknik mencampur. Tapi kalau misalkan Bu, kalau misalkan saya mau buat pisang goreng nih Bu, nah kira-kira kalau pisang goreng itu teknik pengolahannya menggunakan apa ya? Tulis di sini. Nah, itu maksudnya Ibu ya. Jadi kalian tulis berdasarkan ide dan gagasan yang akan kalian buat nantinya ya. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan. Nah, di sini di dalam membuat perencanaan alat dan bahan, berarti yang pertama di sini Ibu jelaskan bahan utama. Bahan utamanya yaitu alpukat. Karena kita membahas di sini tentang buah segar ya, materinya tentang buah segar, pengolahan buah segar. Jadi bahan utamanya adalah alpukat. Nah, kemudian bahan tambahan, ada bahan tambahannya. Nah, di sini Ibu juga menggunakan buah stroberi. Tapi di sini stroberi ini bukanlah bahan utama, maksudnya dia hanya sebagai hiasan. Kemudian ditambah jelly, nata de coco, selasih, kental manis, dan es batu. Nah, itu merupakan bahan, termaksud bahan, tapi bahan tambahan. Nah, kemudian alatnya apa saja yang digunakan? Ada gelas dan sendok. Nah, jika kalian ada tambahan yang lain, ya silakan disesuaikan ya. Jadi alat yang bahan yang digunakan disesuaikan ya, apa yang akan kalian buat ya. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pengolahan. Langkah-langkah pengolahan membuat makanan atau minuman tersebut itu, yang pertama biasanya di sini kita kembali lagi ya. Ini kan sudah masuk ke dalam pelaksanaan ya. Yang pertama persiapan, mempersiapkan alat dan bahan ya. Kemudian yang kedua
yaitu mencuci buah alpukat, stroberi, kemudian belah alpukat, diambil dagingnya, kemudian dimasukkan ke dalam gelas dan diaduk-aduk sedikit supaya lebih hancur ya. Nah, proses langkah-langkahnya ini bisa kalian buat dan disesuaikan kembali ya, apa yang akan kalian inginkan. Tapi jangan sampai kalian membuatnya asal-asalan, tapi disesuaikan ya. Nah, kemudian di sini ada penyajian dan kemasan yang digunakan. Nah, kalau kalian menggunakan penyajian, silahkan ya, penyajian saja silahkan, atau menggunakan kemasan saja silahkan. Nah, maksudnya penyajian di sini ya, kalian menggunakan gelas panjang ya, dan menggunakan stroberi sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik. Biasanya penyajian ini kalian buat supaya menarik seseorang untuk mau makan makanan yang kalian buat. Nah, itu seperti itu. Jadi buatlah semenarik mungkin, buatlah sekreatif mungkin. Nah, ini salah satu contoh penyajian dan kemasan. Di sini ada penyajian, contohnya di sini menggunakan gelas besar tadi ya. Nah, kemudian dihias dengan dihias dengan stroberi. Tuh. Nah, di sini ada contohnya. Nah, tapi karena Ibu mengambil dari gambar dari internet, di sini tidak menggunakan stroberi. Kalian bisa tambahkan, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya contoh kemasan. Kemasan itu biasanya digunakan jika olahan bahan pangan kalian ingin dijual ya, dijual belikan. Nah, kalian harus pandai-pandai memilih kemasan yang baik, yang praktis, yang aman ya, kira-kira untuk konsumen nanti yang akan menikmatinya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini apa kalian sudah mengerti tentang bagaimana caranya membuat perencanaan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, jadi Ibu harapkan bagi anak-anak yang minggu lalu konsepnya salah ya, atau masih kurang, silahkan ditambahkan di sini ya. Silahkan kalian perbaiki kembali perencanaannya. Setelah kalian perbaiki, kalian boleh lanjut praktek membuat videonya ya. Nah, di dalam membuat video nanti ada peraturan-peraturannya. Ibu jelaskan juga ya di sini ya, supaya sedikit pertanyaan nantinya agar kalian bisa langsung cepat mempraktekannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa nanti di dalam membuat video prakteknya ya, kalian sebelumnya harus melakukan perencanaan. Kalian baca kembali perencanaan yang telah kalian buat. Nah, peraturan ini sudah Ibu kirim di aplikasi EJBT. Nanti kalian bisa lihat di file pendukungnya ya. Yang pertama, sebelumnya kalian harus melihat kembali perencanaan yang telah kalian buat. Kemudian setelah itu kalian melakukan praktek pengolahan bahan pangan sesuai rencana ya, sesuai perencanaan yang telah kalian buat. Nah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan ya, peraturan dalam membuat video praktek. Nah, video praktek ini kalian buat durasinya tidak melebihi dari 5 menit ya, supaya tidak terlalu kepanjangan. Nah, kapasitas filenya juga tidak melebihi
melebihi dari 100 MB. Kenapa sih Bu? Kok harus 100 MB? Iya, nanti kalau kalian kirim ke kemana, ke Telegram, nanti ke Ibu, supaya tidak terlalu penuh memorinya Ibu, karena kapasitas filenya terlalu besar, supaya nanti teman-teman kalian yang lain bisa mengirim ke Ibu dan bisa Ibu cek lagi file-file videonya. Jadi itu kenapa Ibu harus Ibu minta kalian filenya diperkecil ya. Kemudian yang kedua yaitu peraturan yang kedua yaitu ketika pada saat nanti pengambilan video ya, Ibu minta diperlihatkan anggota tubuh kalian minimal ya dari pinggang ke atas ya, pinggang sampai kepala ya. Tujuannya untuk apa sih Bu? Nah, Ibu ingin mengenal kalian. Yang pertama, Ibu ingin mengenal kalian, wajah-wajah kalian lebih dekat lagi, karena selama ini yang Ibu belum mengenal wajah-wajah kalian. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya untuk apa sih Bu? Kok bisa untuk bisa melihat seluruh tubuh kalian, nah atau ya minimal setengahnya lah, supaya Ibu juga bisa menilai kinerja kalian pada saat praktek. Nah, itu karena ada penilaiannya, penilaian praktek nantinya ya. Yang ketiga yaitu buatlah video yang kreatif, inovatif agar lebih menarik. Nah, di sini akan ada nilai tambahan jika videonya kalian kreatif dan inovatif. Tapi kalau kalian belum bisa ya tidak apa-apa, Ibu tidak memaksakan ya. Jadi buatlah semampu kalian ya, karena kalian masih kelas 7, buat semampu kalian ya. Kemudian kalian dapat menggunakan aplikasi video editing, KineMaster, InShot, Power Direction dan sebagainya. Nah, cara penggunaannya bisa kalian lihat di YouTube ya. Klik tutorial penggunaan video editing daripada apa yang kalian gunakan. Nah, kemarin Ibu sudah suruh kalian mendownload video editing KineMaster atau InShot atau Power Direction-nya ya. Pilih salah satu, nggak usah semuanya ya, nanti kepenuhan HP kalian ya. Nah, di sini dalam menggunakan video editing ini, bagi anak-anak yang kemarin ada laporan ke Ibu, Bu, HP saya jadul Bu, belum bisa. Nah, Ibu harapkan ada dari beberapa teman kalian yang kira-kira yang mampu untuk membuat video editing, yang sudah terbiasa ya membuat video editing. Tolong bantu teman-teman kalian yang memiliki keterbatasan di HP-nya ya. Jadi itu tolong dibantu. Nanti temannya siapa yang bantu, yang mau membantu, tolong lapor ke Ibu. Nanti akan ada nilai tambahan buat kalian yang sudah membantu temannya. Oke. Selanjutnya yaitu pada saat praktek, siswa diwajibkan menggunakan pakaian yang menciri khaskan ya identitas sekolah. Jadi Ibu harapkan kalian wajib menggunakan seragam sekolah atau pakaian adat ya pada saat hari Kamis. Nah, boleh ya. Nah, selanjutnya pada saat praktek siswa diwajibkan menggunakan, ini sudah ya. Selanjutnya video ya. Video praktek dikirim, nanti video prakteknya dikirim ke Telegram Ibu. Kalian bisa chat Ibu secara pribadi. Nah, pengiriman videonya ya, pengumpulan video prakteknya paling lambat Ibu beri waktu paling lambat yaitu tanggal 25 November 2020 jam 23.59 WITA. Kenapa sih? Loh, kok Bu lama sekali? Iya, karena Ibu memberikan waktu buat kalian karena masih belajar dalam membuat video editing ya, karena itu memerlukan waktu. Jadi Ibu berikan waktu selama 6 hari ya, cukup 6 hari ya, karena di
itulah, silahkan kalian manfaatkan waktunya untuk membuat video prakteknya ya. Nah, apabila pengumpulannya melebihi batas waktu yang telah ibu tentukan, maka ibu berikan konsekuensi dengan mengurangi nilai kalian 10 poin. Nah, jadi bagi anak-anak yang masih suka mengabaikan tugas ya, jadi ada konsekuensinya jika terlambat mengumpulkan tugas video prakteknya. Jadi buatlah sesegera mungkin setelah pelajaran hari ini selesai. Silahkan kalian rencanakan terlebih dahulu, jangan terlalu terburu-buru ya. Kemudian buatlah video editingnya, buatlah videonya dan kalian edit-edit sekreatif mungkin ya. Nah, satu lagi ibu tambahannya, dalam membuat video editingnya biasanya kan kalian ingin menggunakan musik ya, musik-musik tambahan biar nggak bosen loh bu gitu. Nah, kalian bisa volume musiknya itu agak diperkecil jika kalian nanti kan di dalamnya kalian ada menjelaskan, di dalam video tersebut kalian menjelaskan. Nah, silahkan musiknya itu diperkecil supaya suara kalian lebih terdengar jelas ya. Itu ibu harapannya ibu ya. Kemudian di sini yang keempat, susunan dalam video praktek yang akan kalian buat. Nah, di dalam video nanti susunannya ada apa saja sih? Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada perkenalan diri kalian, sebutkan nama kalian, dari kelas berapa, nomor absen, dari SMP mana ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebut dan tuliskan nama produk makanan yang kalian buat dalam video tersebut. Seperti tadi ibu bilang es alpukat ya, atau jus alpukat, silahkan ya. Kemudian tulis, mau ditulis atau mau difoto perencanaan kalian di dalam video tersebut, silahkan ya. Ditulis atau difoto, disertakan juga di dalam video tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, praktekkan cara membuat olahan makanan yang telah kalian rencanakan dan direkam ya, mulai dari persiapan alat, langkah-langkah sampai penyajian atau kemasan ya. Nah, ingat, penyajiannya tolong dibuat yang kreatif dan menarik. Oke. Selanjutnya, sertakan foto hasil olahan makanan yang telah kalian buat dari beberapa sisi agar terlihat lebih jelas. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk mempermudah ibu menilai hasil kinerja kalian. Nah, fotonya ini ibu harapkan dari posisi atas ya, posisi atas, kanan, kiri, depan, belakang ya, posisi depan atau posisi belakang ya, mungkin kanan atas, kiri atas, itu sudah cukup. Yang penting jelas fotonya ya. Nah, sertakan di sana. Jadi jangan habis selesai membuat praktek hasilnya nggak difoto ya, itu ibu nggak tahu nanti hasil akhirnya bagaimana, karena di dalamnya ada, di dalam penilaiannya itu ada penyajian ya, penyajian itu dinilai ya. Kemudian pada saat praktek jangan lupa perhatikan faktor kebersihan, kerapihan, keterampilan, kreativitas, dan penyajian. Nah, penyajian itu plating atau menghias makanan yang akan ibu nilai ya nantinya. Nah, itu ya, kayak di sini penyajian itu penting, makanya difoto. Nah, di poin yang F ini tolong difoto ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan boleh menggunakan bahasa kekinian. Nah, boleh deh pakai bahasa gaul kalian, tetapi tetap sopan dan santun ya bahasanya yang digunakan. Nah seperti itu. Nah, jadi yang terakhir, satu lagi yang terakhir yaitu salam penutup. Jadi seperti itu, jangan
sampai kalian lupakan ya. Jika sudah selesai ya, jika ada yang masih belum dimengerti, belum dipahami, kalian boleh japri ibu di Telegram, boleh chat ibu secara pribadi di Telegram ya. Jadi seperti itu penjelasan ibu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.